Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah kelanjutan dari materi kita pada minggu sebelumnya, masih pada bab 10 yaitu materi tentang pameran. Gimana tujuan pembelajaran kita untuk hari ini? Yang pertama, merumuskan kepanitiaan pameran sekolah atau kelas, dan yang kedua, menganalisis alat kelengkapan pameran. Nah, dalam suatu kegiatan pameran itu tidak akan bisa dilaksanakan oleh satu orang saja, sehingga diperlukan adanya sebuah kelompok kerja atau disebut juga dengan kepanitiaan pameran. Nah, di mana kepanitiaan pameran ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan kegiatan, yaitu terlaksananya pameran sesuai dengan rencana. Secara umum, kepanitiaan suatu kegiatan itu dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, panitia pengarah, yaitu yang bertugas untuk memberikan arahan, nasihat, dan petunjuk kepada panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, biasanya panitia pengarah itu adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua yayasan, atau yang sederajat. Sedangkan untuk pembimbing atau pembina kegiatannya adalah guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua ada namanya panitia pelaksana. Panitia pelaksana ini bertugas untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan dan bertanggung jawab atas kegiatan yang telah direncanakan dari awal sampai akhir. Selanjutnya ada tugas kepanitiaan pameran. Yang pertama ada pelindung atau penanggung jawab pameran, di mana tugasnya adalah sebagai penanggung jawab kegiatan, memberikan nasihat, saran, dan pemecahan masalah di lapangan, baik kepada pembina atau pembimbing ataupun langsung kepada panitia pelaksana pameran. Yang kedua ada pembimbing. Tugasnya adalah membimbing atau memberi masukan dan saran kepada panitia, dan pembimbing juga bertanggung jawab atas keberhasilan dari pameran. Selanjutnya ketua, di mana tugasnya adalah untuk mengordinasi seluruh panitia kerja, termasuk sekretaris dan bendahara. Dan dia juga mengetahui dan menandatangani surat-surat dan kesekretariatan. Serta ketua juga bertanggung jawab terhadap keberhasilan dari pameran. Selanjutnya ada sekretaris, di mana tugasnya adalah menyusun dan menyiapkan proposal, menyiapkan surat-surat keluar, mengarsipkan surat masuk dan surat keluar, menyiapkan surat izin, menangani urusan ke dalam, dan menyiapkan surat-surat untuk panitia dan siswa. Selanjutnya ada bendahara. Tugas bendahara ini adalah untuk mencatat dan menyimpan uang masuk, mengeluarkan uang belanja sesuai prosedur, membuat administrasi keuangan, dan membuat laporan keuangan. Selanjutnya ada lagi seksi acara. Seksi acara ini dia bertanggung jawab terhadap kelancaran dari acara, mengordinasi para pendukung acara, dan menyiapkan susunan acara. Seksi publikasi adalah yang bertanggung jawab untuk menginformasikan kepada masyarakat luas, menyediakan surat izin pameran, membuat poster, katalog, spanduk, dan lain-lain, serta menghubungi pihak-pihak terkait yang perlu diundang. Selanjutnya ada seksi konsumsi yang bertanggung jawab terhadap urusan konsumsi. Tugasnya menyusun daftar menu, menyediakan konsumsi pada saat latihan, pelaksanaan, sampai evaluasi, dan menyediakan konsumsi untuk tamu undangan. Dan yang terakhir adalah seksi dokumentasi, yaitu yang bertugas untuk mendokumentasikan semua kegiatan pameran. Menyusun rencana kerja atau proposal pameran seni rupa. Nah, rencana kerja itu adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal sampai akhir dalam kegiatan pameran. Rencana kerja ini ditulis dalam sebuah rumusan yang disebut dengan proposal. Selanjutnya menyusun jadwal pameran. Jadwal pameran itu merupakan urutan kegiatan yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan dari suatu rencana kegiatan, di mana perencanaan yang baik itu harus mencakup tentang materi pameran, kelengkapan pameran, tempat penyelenggaraan pameran, publikasi, waktu penyelenggaraan pameran, dekorasi, anggaran kegiatan, serta kepanitiaan.
Selanjutnya, tahapan penyelenggaraan pameran seni rupa. Yang pertama itu adalah persiapan penyelenggaraan pameran, di mana persiapan ini terdiri dari publikasi kegiatan, mengadakan seleksi terhadap karya, menyediakan perlengkapan pameran, menyiapkan ruang pameran, serta menyusun acara pembukaan dan penutupan. Yang kedua, tahap penataan ruangan, mana pada kegiatan ini dilakukan mendekorasi ruangan pameran, memajang karya seni, menempel label karya, mengatur alur transportasi pengunjung, memasang meja dan kursi penerima tamu, memasang lampu sorot di tempat yang membutuhkan. Selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Nah, setelah kegiatan pameran itu selesai dilaksanakan, tahap yang terakhir adalah mengadakan evaluasi. Evaluasi ini terbagi menjadi dua. Ada evaluasi proses, yaitu yang dimulai dari perencanaan pameran sampai proses kegiatan. Dan yang kedua adalah evaluasi hasil, yang merupakan hasil yang diperoleh secara keseluruhan dari kegiatan pameran. Nah, evaluasi ini tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi oleh setiap seksi, cara mengatasi persoalan-persoalan yang ada, serta mengetahui keadaan keuangan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hasil evaluasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Nah, selain memiliki tujuan, evaluasi itu juga memiliki manfaat, antara lain yang pertama, memberikan umpan balik bagi panitia maupun pihak lain. Yang kedua, sebagai tolak ukur atas keberhasilan suatu kegiatan. Selanjutnya, alat kelengkapan pameran. Yang pertama ada ruang pameran, yaitu ruang penyelenggaraan pameran. Yang kedua ada sketsel atau panel, alat kelengkapan pameran yang digunakan untuk memajang karya dua dimensi, misalnya lukisan. Yang ketiga, level. Level itu adalah alat kelengkapan pameran yang digunakan untuk memajang karya seni rupa tiga dimensi, misalnya karya patung. Selanjutnya, tata cahaya, yaitu alat kelengkapan pameran yang digunakan untuk menerangi karya yang dipamerkan. Terus ada label. Label ini merupakan informasi tentang karya yang dipamerkan. Biasanya berisi tentang judul karya, nama seniman, dan tahun pembuatan. Selanjutnya, pendingin udara. Nah, jika di ruang pameran itu memiliki banyak pengunjung, ruangan pasti akan menjadi panas dan tidak nyaman. Untuk itu perlu adanya pendingin udara seperti AC, kipas angin, atau lainnya. Selanjutnya, sound system. Alat ini memiliki peranan penting pada kegiatan pameran karena merupakan alat untuk menyampaikan banyak informasi berkaitan dengan kegiatan pameran. Selanjutnya, meja. Meja ini digunakan untuk menempatkan brosur, katalog, buku tamu, dan buku kesan pesan. Kursi digunakan untuk menyambut tamu pameran dan jika tempatnya luas bisa untuk pengunjung lainnya. Selanjutnya ada buku tamu, biasanya diletakkan di meja tamu dekat pintu masuk. Buku ini digunakan untuk mengetahui jumlah pengunjung dari pameran. Buku tamu biasanya berisi nama, alamat, pekerjaan, serta tanda tangan. Lalu ada katalog. Katalog ini berisi tentang data karya dan seniman yang berpameran. Selanjutnya dekorasi ruangan, misalnya dengan menambahkan tanaman hias dan lain-lain. Lalu brosur atau poster. Media ini digunakan untuk menginformasikan kegiatan pameran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya ada buku pesan. Nah, buku pesan ini diletakkan di atas meja dekat pintu keluar. Ditunjukkan untuk meminta ulasan dan pendapat mengenai karya yang dipamerkan dari pengunjung pameran. Oke, sekian materi kita untuk hari ini. Semoga dapat dipahami. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.